salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa tamassaka bi sunnatihi ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ikhwatal iman, ma'asyiral muslimin wal muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Bapak dan Ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali kita memuja dan memuji Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita berbagai macam karunia dan nikmat, yang telah mempermudah kita langkah-langkah kita untuk terus melakukan amal-amal saleh. Dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah Subhanahu wa taala telah memudahkan jalan kita menuju surga. Mudah-mudahan Allah berikan kita keistiqamahan, ketabahan hati, kesabaran untuk terus beramal saleh. Dan Allah Subhanahu wa taala tutup usia kita dengan amal saleh juga. Dan Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita kembali di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, di mana tiada kenikmatan yang kita rasakan hari ini yang akan kita dapatkan nantinya di surga Allah Subhanahu wa taala. Jamaah kaum muslimin dan kaum muslimat, Bapak dan Ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita melanjutkan pelajaran kita, ada sedikit hal yang ingin kita infokan, bahwa setelah saya melihat kondisi dan situasi, ada baiknya kita membahas dua pembahasan. Kita akan membahas pertama tafsirul Quran. Kita akan mempelajari ayat-ayat Allah. Kita akan mempelajari tafsir-tafsir Al-Quran, insyaallah dari perkataan para sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Pelajaran yang kedua yang insyaallah akan kita pelajari ialah pelajaran al-hadis, yang insyaallah kita akan ambil langsung dari kitab Riyadhus Shalihin saja. Kemarin kita bahas kitab Arba'in Nawawi, tapi saya melihat ada baiknya kita membahas kitab Riyadhus Shalihin dengan beberapa alasan. Pertama, di mushola ini sudah ada kitabnya. Di lemari ada kitabnya, namanya Riyadhus Shalihin terjemahan. Ya, bisa nanti kita sambil baca, kemudian sambil kita terangkan makna-makna hadisnya. Yang kedua, pembahasan Riyadhus Shalihin dia pembahasannya lebih luas. Ya, lebih banyak babnya, pembahasannya tentang kesabaran, tentang ketakwaan, ya, lebih luas. Padahal yang mengarang Riyadhus Shalihin sama Arba'in Nawawi itu satu, sama. Cuman Arba'in Nawawi dia ringkas tapi memiliki makna yang luas. Ya, boleh kita mulai dari Arba'in, cuman saya ingin kita mulai dari Riyadhus Shalihin. Ya, kita bisa lihat bukunya, kita bisa lihat hadisnya. Hadisnya insyaallah hadis-hadis yang sahih di dalam kitab Riyadhus Shalihin. Jadi dua kitab ini kita pelajari dua pembahasan. Pertama pembahasan tafsirul Quran. Kemudian yang kedua kita bahas tentang hadis An-Nabi di dalam kitab Riyadhus Shalihin insyaallah. Ya, kita ganti-ganti, misalnya pekan ini kita bahas tafsir, pekan depan kita bahas hadis, pekan depan satu lagi tafsir, pekan depan satu lagi hadis. Jadi gak bosan. Nah, saya harapkan kalau untuk belajar tafsir kita pegang Quran.
Ya biasanya saya jelaskan per kata, satu kata kenapa seperti ini. Ini apa maknanya? Misalnya Allah Subhanahu wa taala berfirman tabbat yada abi lahabin wa tab. Tabbat itu apa artinya? Yada abi lahabin. Apa artinya? Apa arti lahab? Kenapa namanya lahab? Ya, nanti kita jelaskan satu kata. Ya saya harapkan Bapak, Ibu pegang mushaf. Ya, nah nanti kalau seandainya sampai kita ke pembahasan Al-Fatihah, karena sudah hafal tidak apa-apa kalau ada mushaf. Kalau tidak, ya dengan hafalan. Nanti setelah selesai surah Al-Fatihah, karena kita akan bahas tafsir dulu. Nanti untuk masalah baru hadis. Setelah Al-Fatihah kita mulai dari belakang, dari An-Nas. Kenapa? Karena kita hafal. Kemudian surat-surat pendek itu sering kita pakai untuk sholat. Setidaknya Bapak dan Ibu, kalaupun kita tidak persis mengetahui tafsirnya, setidaknya kita tahu ini surat ceritanya tentang ini surat pembahasannya tentang ini. Setidaknya ketika imam membaca surah Wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Ini ayat surat bercerita tentang bagaimana ya ketika Nabi alaihi salatu wassalam ya beliau bersedih karena wahyu beberapa waktu tidak turun. Kemudian Allah sebutkan nikmat-nikmat. Kita tahu pembahasannya. Allah sebutkan nikmat-nikmat yang telah diberikan kepada Nabi. Oh, ini ayatnya tentang ini, suratnya tentang ini. Harapan saya kita bisa amalkan dalam kehidupan sehari-hari di dua pembahasan kita. Tafsir satu, hadis Nabi alaihi salatu wasalam dari kitab Riyadhus Shalihin, ada di lemari, ada 4 kitab kalau tidak salah. Ada 4 kitab, nanti bisa Ibu pakai, kalau butuh ditambah, kalau bisa ditambah dengan terjemahannya, ada insyaallah. Kaum muslimin dan kaum muslimat, Bapak dan Ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita masuk ke pembahasan tafsirul Quran. Sebelum kita masuk ke pembahasan tafsir, para ulama rahmatullahi ta'ala alaihim telah menjelaskan, di antaranya Al-Imam Ibnu Katsir di dalam tafsirnya, dia mengatakan Dzakara al-Bukhari kitab Fadailul Quran pada kitab tafsir. Kata Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah di dalam tafsirnya bahwa Al-Imam Bukhari yang sudah kita kenal siapa beliau mengatakan bahwasanya Al-Imam Bukhari dia punya sebuah buku namanya Sahih Bukhari. Di dalam Islam, Sahih Bukhari ini kedudukannya setelah Al-Quran. Rujukan seorang muslim setelah Al-Quran adalah Sahih Bukhari. Artinya kitab yang bisa kita sandarkan agama kita dengan kitab hadis-hadisnya adalah Sahih Bukhari. Di dalam kitab tersebut, buku tersebut, Al-Imam Bukhari rahimahullah, beliau membahas tentang permasalahan tafsir dahulu, baru permasalahan keutamaan. Jadi dibahas dulu tentang tafsir Quran, baru pembahasan selanjutnya pembahasan keutamaan. Itu kata Al-Imam Ibnu Katsir. Jadi bab pembahasan keutamaan, bab keutamaan itu terletak setelah bab tafsir. Tafsir dulu dibahas, baru keutamaan. Kenapa? Kata Al-Imam Ibnu Katsir, li'anna tafsir aham. Karena tafsir itu lebih penting dari keutamaan. Karena tafsir itu lebih penting dari keutamaan. Kenapa kok bisa tafsir lebih penting dari kita mengetahui keutamaan Ustaz? Kita bawakan kepada hukum sholat itu. Keutamaan sholat banyak atau tidak Pak? Banyak. Sholatul rajuli fi jamaah afdalu min salatihi fi suqihi wa baitihi. Kata Nabi SAW, salat seorang hamba secara berjamaah lebih utama daripada salat seseorang sendiri di rumahnya. Sekian 20 sekian derajat bedanya antara salat di masjid berjamaah sama salat di rumah bagi kaum laki-laki.
keutamaan salat. Keutamaan salat banyak yang lain. Kemudian kita ada hukum salat. Hukum salat. Baca surah Al-Fatihah, hukumnya apa? Wajib, rukun. Jadi dalam salat itu Pak, kalau pelajaran fikih, salat itu beda dengan ibadah lain. Dia punya syarat, dia punya rukun, dia punya wajib, dia punya sunnah. Ada 4. Kalau syarat itu hal-hal yang kita lakukan sebelum salat, wudu, menutup aurat, ya, wudu, menutup aurat, masih ada yang lainnya, suci dari najis, tidak hadas dan seterusnya. Kemudian masuknya waktu itu syarat. Ada yang namanya rukun. Rukun ini kalau ditinggalkan kita harus kerjakan, kalau tidak batal salat. Itu hukum. Kemudian ada wajib. Wajib ini kalau ditinggalkan tidak perlu kita ulangi, cukup dengan sujud sahwi harus dikerjakan. Itu wajib namanya dalam salat. Ada yang namanya sunnah. Kalau sunnah, kalau ditinggalkan tidak masalah. Kalau dikerjakan alhamdulillah. Kita harus belajar tentang hukum-hukum salat. Pertanyaan saya, mana yang lebih utama? Mengetahui hukum salat atau keutamaan salat? Kenapa hukum? Bukan keutamaan. Kenapa? Hah? Bisa membatalkan salat. Kalau salat tidak sah, dapat keutamaan? Dapat keutamaan? Enggak dapat. Ibu salat ibu tidak sah, bapak salat bapak tidak sah, dapat keutamaan? Nah. Tapi kalau bapak tidak tahu keutamaan, tahu hukum salat sah, otomatis dapat maka hukum itu lebih utama dari. Maka kalau kita bawakan kepada tafsir, tafsir itu lebih utama dari mengetahui keutamaan Al-Quran. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan Al-Quran liyadabbaru ayatihi wa liyatadzakkara ulul albab, untuk ditadabburi, untuk direnungkan, bukan dihafal saja, bukan dibaca saja. Allah turunkan untuk sesuatu yang lebih besar dari hafalan saja. Hafalan iya punya keutamaan, tapi Allah turunkan Al-Quran untuk kita tadabburi, kita renungkan maknanya, kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Itulah tujuan daripada Al-Quran. Kita tahu hukumnya. Oh, ini diperintahkan, ini dilarang oleh Allah, ini harus dikerjakan, ini harus kita jauhi. Adapun keutamaan, kalau kita tahu tentang hukum itu, keutamaan dia akan mengikut. Makanya kata Al-Imam Ibnu Katsir, ya, memahami tafsir itu lebih utama daripada mengetahui keutamaan Quran. Beliau mengatakan, "Wali falihada bada abi." Maka dari itu Al-Imam Bukhari di dalam kitab hadisnya Sahih Bukhari, dia mulai dengan tafsir, baru keutamaan. Kemudian Al-Imam Ibnu Katsir menyelisihi caranya Al-Imam Bukhari. Ya, mungkin bertanya saya sering nanti menyebutkan berkata Al-Imam Ibnu Katsir. Siapa Al-Imam Ibnu Katsir? Seorang ulama yang hidup di abad ke-8. Beliau adalah ahli Quran. Beliau adalah ahli hadis. Al-Hafidz Ibnu Katsir. Dia menghafal hadis yang banyak. Dia adalah orang yang fokus dalam ilmu Quran. Ya, kitabnya sangat dikenal siapapun, namanya Tafsir Quran Al-Azim, tulisan dari Al-Imam Ibnu Katsir. Dan tafsirnya adalah tafsir yang menjadi rujukan di dalam mempelajari ilmu tafsir. Di antaranya tafsir Ibnu Jarir At-Tabari, nanti saya sering sebutkan tafsir Ibnu Jarir At-Tabari. Ada lagi tafsir Al-Baghawi, sering saya sebut juga tafsir Al-Baghawi. Kata Al-Imam Ibnu Katsir, ternyata beliau menyelisihi caranya Al-Imam Bukhari, menyelisihi metodenya Al-Imam Bukhari. Bukhari mulai tafsir dulu, Al-Imam Bukhari baru mulai dengan keutamaan. Al-Imam Ibnu Katsir, kalau kita baca bukunya tentang tafsir, dia mulai keutamaan dulu, baru tafsir. Bukan tafsir dulu baru keutamaan. Kenapa Al-Imam Ibnu Katsir mulai dengan keutamaan dulu? Kata beliau, wa dzakarna fadla kulli suratin qabla tafsiriha liyakuna dzalika ba'ithan 'ala hifdzil Qur'an. Dia mulai dengan keutamaan untuk mancing semangat
memotivasi kita agar kita semangat untuk hafal Quran. Kemudian wa fahmihi, kita semangat untuk memahami Al-Quran dengan keutamaan. Jadi keutamaan perlu dibahas, perlu untuk semangat kita. Oh, ini Al-Quran tidak bisa main-main, keutamaannya besar. Tapi kalau hanya fokus keutamaan, tafsirnya ditinggalkan, ini yang keliru. Kemudian beliau mengatakan wal amali bima fihi, supaya kita semangat untuk mengamalkan Al-Quran, maka kita mulai dahulu dengan mempelajari keutamaan Al-Quran. Maka pertemuan kita Bapak dan Ibu membicarakan tentang keutamaan Quran. Kalau sudah selesai kita masuk ke tafsir surah Al-Fatihah. Kita akan pelajari tafsir surah Al-Fatihah. Kita butuh mungkin 2 pertemuan tafsir surah Al-Fatihah. Maknanya luas, sangat luas. Makanya kenapa surah Al-Fatihah dibaca setiap sholat. Mungkin selama ini kita nggak tahu surah Al-Fatihah yang dibaca. Surat yang lebih panjang dari Al-Fatihah banyak. Surat ayat kursi, kenapa ada ayat kursi? Kenapa Al-Fatihah? Kenapa harus Al-Fatihah? Ketika kita mempelajari tafsirnya, kita akan memahami kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala memilih surah Al-Fatihah. Harus 17 kali kita baca, kenapa sehari? 17 rakaat kita baca surah Al-Fatihah, kenapa? Apa alasannya? Itu yang kita butuhkan di dalam mempelajari tafsir Al-Quran. Kaum muslimin dan kaum muslimat, Bapak dan Ibu rahimani wa rahimakumullah, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala merahmati kita semua. Kita masuk ke keutamaan yang pertama. Keutamaan pertama dari tafsir dari Al-Quran, bahwa Nabi SAW beliau tidak pernah meninggalkan sepeninggalan beliau, setelah wafatnya beliau, kecuali Al-Quran. Itu keutamaan pertama. Nabi SAW tidak pernah meninggalkan kita, mewasiatkan kita, berpesan kepada orang setelah peninggalan beliau, wafatnya beliau, selain Al-Quran, cuma Al-Quran, tidak ada yang lain. Tapi kita lihat hari ini, disayangkan justru yang banyak jauh dari Al-Quran ini anak-anak muda. Sedih kita. Padahal yang ditinggalkan oleh Nabi adalah Al-Quran Al-Karim. Al-Quran Al-Karim. Hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, hadisnya sahih, dari Abdul Aziz ibni Rufai'. Abdul Aziz ibni Rufai'. Beliau berkata, dakhaltu ana wa Shaddad bin Maqil ala Ibn Abbas radhiyallahu anhu. Abdul Aziz ini dan juga Shaddad, yang 2 orang ini, beliau masuk kepada Ibnu Abbas, menemui Ibnu Abbas. Ibnu Abbas seorang sahabat Nabi yang mulia, yang disebut sebagai habrul ummah, ulamanya umat ini. Bahkan disebutkan bahwa beliau adalah turjumanul Quran, yang mampu menerjemahkan Al-Quran. Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu. Perkataan Ibnu Abbas sering saya sebut kalau saya bicara tafsir. Ya, karena yang mentafsirkan ulama bukan saya pribadi, tapi para sahabat. Saya sering membawakan perkataan Al-Imam Ibnu Abbas. Sebentar, setiap surat pasti ada perkataan Ibnu Abbas, Ibnu Abbas, Ibnu Abbas, Ibnu Abbas. Sekarang 2 pemuda ini datang menemui Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, seorang sahabat yang mulia. Kemudian kata beliau, faqala lahu Shaddad ibn Ma'qil. Shaddad ibn Ma'qil bertanya kepada Ibnu Abbas, wahai Ibnu Abbas, ataraka an-nabiy sallallahu alaihi wasallam min syai'in? Wahai Ibnu Abbas, apakah Nabi alaihi salatu wassalam meninggalkan sesuatu setelah wafatnya dia? Ada yang ditinggalkan? Rumah 10 buah, mobil 5 buah, emas 3 kilo. Adakah yang ditinggalkan hal demikian? Apa jawab Ibnu Abbas? Kata Ibnu Abbas, ma taraka illa ma baina duffatain. Kata Ibnu Abbas, Nabi tidak meninggalkan apapun kecuali yang ada di antara 2 sampul yang keras. Duffatain itu 2 sampul. Apa yang dimaksud? Al-Quran. Tidak ada yang
Kita gali maknanya. Kok Nabi tinggalkan Al-Quran saja? Ada apa isi Al-Quran? Apa selama ini kita lalai? Tak mau kita membaca, membolak-balik tentang kisah atau tentang tafsir-tafsir ulama, makna-makna ayat, kisah-kisah yang telah diceritakan di dalam Al-Quran? Atau kita ini orang yang lalai? Jangankan mau merenungkan maknanya, baca Quran saja kadang iya, kadang merasa. Baca Quran saja kadang iya, kadang tidak. Kan jadi masalah. Padahal kalau bapak dan ibu pegang teguh Al-Quran itu, baca, cari pengajian yang bahas tentang tafsir Al-Quran dengan pemahaman para sahabat, dipegang teguh, insyaallah selamat. Karena Al-Quran merupakan petunjuk bagi manusia. Maka Nabi tidak meninggalkan apapun kecuali yang ada di antara dua sampul yang dimaksud adalah Al-Quran. Di dalam hadis Abu Dawud dari Abi Darda disebutkan pula bahwa beliau mendengar Nabi SAW berkata, "Fa innal ulama'a warathatul anbiya." Sesungguhnya ulama itu adalah pewaris para nabi. Ulama ahli ilmu adalah pewaris para nabi. Wa innal anbiya'a lam yuwarrithu dinaran wala dirhaman. Para nabi itu tidak pernah mewariskan yang namanya dinar dan dirham. Cocok seperti perkataan Ibnu Abbas, persis. Ibnu Abbas mengatakan tidak ada yang ditinggalkan kecuali Al-Quran. Di dalam hadis Abu Dawud disebutkan bahwa Nabi alaihi salatu wassalam tidak mewariskan dirham, tidak mewariskan dinar. Tidak ada harta yang diwariskan. Maka jangan bangga kalau kita yang tinggalkan untuk anak kita itu harta. Jangan bangga. Untuk cucu kita harta, jangan bangga. Kalau kita tinggalkan hafalan Al-Quran 30 juz untuk anak kita, kita tinggalkan dia sebagai orang yang berilmu tentang Al-Quran dan hadis, maka banggalah dunia dan akhirat. Tapi kalau hanya harta yang banyak ditinggalkan, berapa lama harta itu akan berbekas pada dirinya? Bisa jadi Allah binasakan. Bisa jadi membuat dirinya makin buruk, makin jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka peninggalan terbesar yang ditinggalkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam adalah Al-Quran. Kemudian Nabi SAW mengatakan bahwa Nabi alaihi salatu wassalam mewariskan ilmu yang dimaksud adalah Al-Quran. Maka harus semangat kita belajar tafsir Quran. Saya senang saya itu kalau bahas tentang tafsir Quran, senang kali. Kenapa? Saya ingin kaum muslimin itu mereka berbondong-bondong untuk memahami ayat-ayat Allah, dipenuhi isi rumahnya dengan ayat-ayat Allah, TV-nya putar murotal ayat Allah, ya, bacaan Al-Quran, dikurangi main media sosial, Quran dia baca, dia pelajari, dia ulang-ulang lagi materi tafsirnya. Maka Bapak dan Ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, kita perlu untuk semangat mempelajari tafsirul Quran. Makanya saya usulkan kita akan belajar tafsir Quran, kita selang-seling. Tafsir Quran hadis, Quran hadis, Quran hadis. Pertemuan besok kita hadis. Pertemuan besok lagi Quran dan seterusnya. Kemudian yang kedua, bahwasanya keutamaan Al-Quran, keutamaan Al-Quran adalah di antara keutamaan Al-Quran ialah bahwasanya Al-Quran adalah perkataan terbaik dari seluruh perkataan. Tidak ada perkataan yang lebih baik daripada Quran. Tidak ada ucapan yang lebih selamat daripada Al-Quran. Karena itu firman Allah Subhanahu. Bagaimana kita mengukur akan keagungan perkataan Allah Subhanahu wa ta'ala, kalamullah ini? Bagaimana kita membandingkan perkataan Allah dengan ahli bahasa yang ada di zaman ini? Bagaimana kita membandingkan antara puisi-puisi yang indah yang dibuat manusia dengan kalamullah yang Allah turunkan dari langit? Bagaimana caranya? Maka di dalam sebuah hadis yang
yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ad-Darimi. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dari Sa'ad ibn Haushab, kata Nabi SAW, fadlu kalamillahi ala kalami khalqihi ka fadlillahi ala khalqihi. Keutamaan firman Allah, perkataan Allah, Al-Quran, dibandingkan dengan perkataan manusia seluruhnya. Puisi, syair-syair yang paling indah, perbandingannya coba kita bandingkan antara Allah dengan makhluk. Coba ibu renungkan bagaimana kekuasaan Allah yang begitu luas, bagaimana kesempurnaan Allah yang begitu sempurna, bagaimana ketinggian Allah secara zatnya dan sifatnya, kesempurnaan yang tidak bisa kita bayangkan, yang tidak bisa kita gambarkan. Kita bandingkan dengan manusia yang hina, yang kecil, akan berbanding jauh. Maka seperti itulah kalau kita membandingkan perkataan Allah, firman Allah dan perkataan manusia, tidak akan pernah sebanding. Nanti ibu akan merasakan ketika mempelajari Al-Quran, tidak ada satu huruf yang terletak di dalam Al-Quran kecuali atas hikmah Allah, ada pelajaran di dalamnya. Tidak ada satu huruf yang Allah sampaikan kecuali posisinya sudah tepat, tidak meleset, tidak akan pernah meleset. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala maha sempurna, maka firman-Nya juga maha sempurna. Nanti ibu akan merasakan, bapak akan merasakan bagaimana kesempurnaan Al-Quran ini ketika kita belajar. Kenapa perkataannya harus dibalik, Ustaz? Kenapa ini harus pakai sumpah, Ustaz? Kenapa ini tidak pakai sumpah, Ustaz? Kenapa ini harus disampaikan dengan cara seperti ini, Ustaz? Kenapa kok bahasanya kasar yang ini, Ustaz? Kenapa bahasanya yang ini lunak, Ustaz? Kenapa yang ini pakai diulang 2 kali, Ustaz? Misalnya fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al. Kenapa harus diulang 2 kali, Ustaz? Apa faedahnya? Kenapa Allah? Tidak mungkin Allah keliru. Karena Allah memiliki sifat yang sempurna, dan perkataan Allah, firman Allah bagian dari sifatnya, maka Al-Quran itu sempurna, tidak cacat. Kenapa qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud diulang 2 kali, apa faedahnya? Tak sia-sia. Satu huruf pun ditambah oleh Allah itu tidak sia-sia. Semua ada makna. Bahkan hari ini ulama-ulama masih terus menggali tentang makna Al-Quran. Masih hari ini keluar tafsir baru. Terus mereka menggali makna dari Al-Quran. Terus ilmu pengetahuan berkembang dengan apa? Dengan Al-Quran. Ustaz, ilmu pengetahuan dari barat? Enggak. Ilmu pengetahuan itu dari Arab, dari Al-Quran, dari ulama-ulama Islam. Ilmu pengetahuan itu datang dari ulama Islam. Cuman mereka serap, mereka ambil, dan mereka kembangkan. Semuanya datang dari Al-Quran. Ustaz, masalah dunia ada di Quran? Ada. Coba Ustaz, masalah dunia, masalah bangunan, memang ada dijelaskan di Quran? Ada. Allah sebutkan dalil secara umum. Allah sebutkan fas'alu ahla dzikr in kuntum la ta'lamun. Itu contoh. Tanya kepada ahli. Al-Quran dah menunjukkan ke kita bagaimana solusinya tentang perkara dunia. Ya, tanyakan ke ahlinya, siapa yang ahli. Ada ayat-ayat yang lain menunjukkan tentang bagaimana bikin ini, bagaimana bikin itu. Di Quran sudah dapat, nanti kita bacakan ya. Nanti saya bacakan riwayat-riwayat ulama tentang kesempurnaan Al-Quran ini. Kemudian di dalam hadis Nabi SAW yang menunjukkan bahwa Al-Quran ini tidak sebanding dengan perkataan manusia. Kata Nabi SAW dalam hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Muslim. Kata Nabi SAW, "Mathalul mu'mini alladhi yaqra'ul Qur'ana kamathalil utrujah, rihuha tayyibah wa ta'muha tayyibah." Kata Nabi SAW, perumpamaan Al-Quran ini, perumpamaan seorang mukmin yang membaca Al-Quran. Ada orang mukmin, orang ini beriman, dia baca Al-Quran, seolah-olah
Ya, dia ini seperti buah utrujah. Dia buah utrujah ini buahnya wangi dan juga rasanya enak. Jadi seorang mukmin yang baca Quran, dia sudah enak dan wangi. Dan enak wangi. Kalau dia baca Quran. Kenapa? Dia manis karena ada iman. Dia wangi karena membaca Quran. Subhanallah. Kemudian kata Nabi alaihi salatu wassalam, "Wa mathalul mu'min alladhi la yaqra'ul Qur'ana kamathalit tamrah." Adapun seorang mukmin tapi dia jarang baca Quran, tidak baca Quran, bagus Ustaz, ya bagus karena imannya. Tapi dia perumpamaannya seperti buah kurma. Kenapa kurma? Dia manis tapi tidak berbau. Tetap manis, kenapa? Karena ada iman di hatinya. Kemudian kata Nabi SAW, "Wa mathalul munafiqi alladhi yaqra'ul Qur'ana mithlu raihana rihuha thayyibah wa ta'muha murr." Sedangkan orang yang beriman, orang munafik yang menyimpan kekafiran di dalam hatinya, ketika mereka membaca Quran, dia baca Al-Quran, tapi dia munafik. Kata Nabi SAW, bagaikan sebuah buah raihana. Raihana ini kalau tidak salah jeruk pahit ya, lupa saya. Raihana, yang mana buah tersebut wangi sekali, tapi pahit. Luarnya ia wangi, dalamnya pahit. Kenapa tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Perhatikan Bapak dan Ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Imam Ibnu Katsir ketika beliau melihat hadis ini, beliau menemukan sesuatu yang luar biasa. Mengambil sebuah faedah yang sangat luar biasa. Bisa kita renungkan bersama. Kata Al-Imam Ibnu Katsir, kata beliau, "Wajhu munasabatil babi li hadhihi hadits." Kata beliau, sisi kesamaan antara hadis ini, hadis yang kita sebutkan kalau mukmin baca Al-Quran berarti apa tadi? Buahnya manis, wangi, utrujah. Kalau dia tidak baca Quran seperti buah kurma. Kalau dia munafik baca Quran, raihan. Ya, kalau dia munafik tidak baca Quran, ya seperti buah apa itu? Lupa saya. Hamfala. Buah pari apa namanya? Dia tidak berbau, tidak pahit dia. Kata Al-Imam Ibnu Katsir, apa kaitan hadis ini dengan perbandingan perkataan Allah dengan perkataan makhluk? Kita tadi bicaranya keutamaan Al-Quran, bahwasanya Al-Quran tidak sebanding dengan seluruh perkataan yang ada. Karena Al-Quran adalah perkataan Allah, firman Allah. Apa kaitannya dengan hadis ini? Kalau mukmin baca, dia wangi, rasanya manis, dan seterusnya. Kata Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah, kata beliau, "Anna thayyibar raihati dara ma'al Qur'ani wujudan wa adama." Kata beliau, wangi yang didapatkan oleh seorang mukmin atau munafik tergantung dengan Quran itu berpengaruh dengan pribadi seorang muslim. Memberikan pengaruh, merubah sifat seorang muslim. Bahkan orang munafik, dia yang menyimpan kekufuran saja dapat faedah dengan Quran. Bayangkan, munafik kafir, ketika dia baca Quran dapat faedah dari Al-Quran. Wangi, Allah kasih keutamaan tersebut. Kemudian Al-Imam Ibnu Katsir mengatakan, "Fadalla ala syarafihi ala ma siwa minal kalam as-sadir minal birri wal fajr." Atau barri wal fajr. Maka hal ini menunjukkan akan keutamaan Al-Quran, dan beliau adalah perkataan yang tidak akan pernah sama dari perkataan yang keluar dari orang-orang yang ada di permukaan bumi ini atau di alam semesta ini. Kenapa? Sebab baca Quran saja orang munafik yang jelek, yang buruk saja dapat faedah. Wah, orang munafik. Apalagi kita mukmin, baca Quran, tadabbur Quran, pelajari tafsir Quran. Apa enggak mau kita?
mendapatkan keutamaan dari Al-Quran. Ketika kita baca Al-Quran banyak sekali, kitabun anzalnahu mubarakun liyadabbaru ayati. Ayat kitab Allah yang Allah turunkan memiliki keberkahan-keberkahan. Tak mau hidup kita berkah dengan Al-Quran, maka boleh mengambil tabarruk, meminta berkah dari Al-Quran. Disyariatkan. Allah sebutkan bahwasanya Al-Quran adalah syifa, obat. Kok bisa jadi obat, Ustaz? Karena dia penenang hati. Karena sumber penyakit manusia hari ini adalah hatinya, kalbunya yang rusak, hatinya yang rusak. Kenapa kecintaan dunia manusia hari ini sungguh luar biasa? Hubbud dunia yang menyebabkan penyakit datang, stroke, kanker, apalagi darah tinggi, apalagi kolesterol, apalagi gula, seluruhnya. Kenapa? Hati mereka rusak. Maka kata Allah, Al-Quran ini obat penyembuh. Kok bisa? Karena beliau mampu menenangkan jiwa manusia. Saat saya sudah baca Quran terus, coba ibu introspeksi diri. Bisa jadi ibu bacanya belum sempurna cara bacanya, atau hatinya belum ikhlas untuk baca Quran, atau harus ditadaburi, belajar tafsir Al-Quran. Ya, kemudian di antara keutamaan Al-Quran yang ketiga, tadi yang kedua, yang ketiga, al-musatu bil kitabillah, bahwasanya Al-Quran ini adalah wasiat yang sering disampaikan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Berarti apa? Nabi alaihi salatu wassalam sering berwasiat dengan Quran. Wasiat Nabi itu Al-Quran. Jadi yang terletak di lemari itu banyak tuh, saya lihat ada berapa puluh Quran di sana. Apakah rajin dibuka oleh kaum muslimin? Paling 2 Quran yang sering dibaca. Kenapa mereka tak bondong-bondong, paling tidak duduk masjid menunggu Isya? Ada hadis Nabi SAW yang di dalam sebuah hadis tentang keutamaan, nanti di dalam kitab Riyadhus Shalihin ada tentang sholat jamaah. Seseorang yang menuju rumah Allah, kemudian dia menunggu sholat, bahkan setelah sholatnya dihitung sholat. Terlebih menunggu sholat selanjutnya, kita nunggu lagi, berarti masih tetap dihitung sholat. Dari maghrib ke isya kita sholat tanpa henti, padahal kita duduk baca Quran. Kenapa tidak kita duduk di masjid? Dari maghrib menjelang isya kita baca Quran. Saya yakin dapat 1 juz. 1 bulan khatam. Tak nunggu bulan Ramadan nih. Bisa, saya bisa, yakin saya. Duduk maghrib ke isya, maghrib isya kan santai. Baca Quran, dapat setengah juz, 2 bulan khatam, 2 bulan khatam, 2 bulan khatam, 2 bulan khatam. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, beliau ketika dipenjara, seorang ulama, dia dipenjara di akhir hidupnya, dikisahkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, kalau tidak salah 60 kali dia khatam Quran selama di penjara. Di akhir hidupnya dia wafat dalam keadaan membaca surat terakhir yang dia baca bercerita tentang surga Allah Subhanahu. Artinya beliau sedang membaca nikmat Allah, surga Allah, diwafatkan oleh Allah, seolah-olah itu janji Allah untuk beliau. Artinya mudah-mudahan kita berharap kita diwafatkan oleh Allah dalam keadaan beramal saleh. Ya, dari hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Muslim tentang Nabi alaihi salatu wasallam senantiasa berwasiat dengan Al-Quran. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Talhah, beliau berkata, "Sa'altu Abdullah bin Abi Aufa." Saya bertanya kepada Abdullah bin Abi Aufa. Ausa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam berwasiat, faqala la. Apakah Nabi SAW berwasiat? Ausa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apakah Nabi SAW memberikan wasiat? Kemudian
Kata Abdullah ibnu Abi Aufa, tidak, Nabi tidak berwasiat. Faqultu kaifa kutiba 'ala an-nasi al-wasiyah. Terkejut si Talha. Ya, Talha beliau terkejut mendengar jawaban dari siapa? Ibnu Abi Aufa. Jadi ditanya, Nabi ada wasiat? Tidak pernah. Tidak. Terkejut dia. Kok tidak berwasiat? Kenapa di dalam Al-Quran kaum muslimin diperintahkan untuk berwasiat? Nanti kita lewati ayatnya tentang perintah untuk berwasiat. Kok bisa? Allah memerintahkan berwasiat tapi Nabi tidak berwasiat. Gimana ceritanya? Aneh. Masa Nabi tidak mengamalkan Al-Quran? Kemudian umiru biha wa lam yusi. Manusia diperintahkan berwasiat, cuman Nabi tidak berwasiat. Kata siapa? Kata Talha. Kok bisa? Kemudian dijawab, qala awsa bi kitabillah. Ternyata wasiat Nabi cukup Al-Quran. Wasiat Nabi adalah Al-Quran. Tidak ada wasiat yang lain kecuali Al-Quranul Karim. Cuma Al-Quranul Karim wasiat Nabi alaihi salatu wasallam. Maka jawaban dari Ibnu Abi Aufa bahwa Nabi alaihi salatu tidak berwasiat, maksudnya selain Quran tidak ada wasiat lain kecuali Al-Quran yang telah dia tinggalkan. Ini wasiat Nabi. Berarti Pak, kalau orang tua kita berwasiat sebagai seorang anak gimana? Dijalankan atau tidak? Bakti seorang anak kepada orang tua. Begitu pula kita sebagai umat Nabi alaihi salatu wasallam, kita cinta kepada Nabi. Kita mencintai Nabi alaihi salatu wasallam. Kata kita cinta. Kita menyayangi Nabi alaihi salatu wasallam. Apakah menyayangi Nabi di dalam waktu tertentu saja? Misalnya hari ini saya datang mendengarkan kisah Nabi saja malam ini. Besok tak ada. 1 tahun tidak ada baca Quran. Maka terbukti orang yang mencintai dan tidak mencintai Nabi dari Al-Quran. Coba lihat saja. Kalau seandainya 1 malam 2 malam dia datang untuk mengingat Nabi, setelah itu tidak pernah baca Quran, dusta cintanya. Dusta cintanya. Tapi kalau dia terus membaca Al-Quran, mentadaburi Al-Quran, mencari kebenaran Al-Quran, maka itulah orang yang mencintai Nabi alaihi salatu wassalam. Maka itulah orang yang senantiasa menyayangi Nabi alaihi salatu wasallam. Ketika mereka terus membaca ayat-ayat Allah, membaca hadis-hadis Nabi SAW, menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, itulah yang dinamakan mencintai Nabi. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum." Kata Allah Subhanahu wa taala, kalau kalian cinta Allah maka ikuti aku. Diperintahkan untuk kita mengikuti Nabi alaihi salatu wasallam sebagaimana hadis yang di pertemuan lalu kita bahas. Wa ma ataakumur rasulu fakhudhu dalam Al-Qur'an, wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang telah datang kepada kalian dari Rasul maka ambil, apa yang datang dari Nabi dari larangan maka tinggalkan. Jadi Al-Quran ini keutamaannya adalah wasiat Nabi alaihi salatu wassalam. Maka kita pelajari bersama wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sudah masuk sholat Isya. Kita cukupkan, masih ada beberapa lagi. Masih ada 6 lagi keutamaan Al-Quran. Kita bahas di pertemuan selanjutnya. Lalu nanti insyaallah kita bahas tentang surah Fatihah. InsyaAllah pertemuan selanjutnya kita bahas hadis. Kita bahas hadis Nabi alaihi salatu wasallam. Jadi khusus membahaskan Quran, hadis, Quran, hadis, Quran dan hadis saja, tidak ada pembahasan lain. InsyaAllah di dalam Quran hadis lengkap, ada fikihnya, ada sirahnya, ada sejarahnya, ya, ada tentang akidahnya, ada tentang akhlaknya, lengkap. Ya, lengkap. Karena sumber akidah, sumber akhlak, sumber fikih datangnya dari Al-Quran dan Sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Wallahu ta'ala. Terima kasih Bapak dan Ibu atas perhatiannya. Saya mohon maaf kalau ada kekurangan dan kesalahan. Kepada Allah saya mohon ampun. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallah.
astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum